Selamat pagi sahabat BKDA, selamat datang di Digital Corner. Kita lanjutkan lagi pembicaraan minggu lalu dengan Kang Slamet nih. Kang Slamet sudah berbagi kemarin membicarakan tentang 7 tren yang ada di financial service di industri. Nah sekarang kita akan bedah nih satu-satu sahabat BKDA. Yang paling menarik kata Kang Slamet kemarin bahwa literasi itu sangat penting pada waktu kita menerapkan yang namanya financial digital. Nah, Kang Slamet, untuk literasi lebih jauhnya nih, seperti apa supaya juga teman-teman sahabat BKDA juga memahami apa sih yang harus dilakukan, apakah itu dari industrinya sendiri, atau dari pemerintah, ataupun dari masyarakat sendiri. Ya, enggak, silakan. Selamat pagi, sobat BKDA. Ya, kemarin kita minggu lalu sudah membicarakan mengenai 7 tren yang nanti akan menjadi top trend dari financial service industry. Yeah. Nah, dari ketujuh itu ya mulai dari solusi to support financial literasi sampai dengan regulatory teknologi. Yeah. Nah, kita bahas satu mengenai yang solution to support financial literacy. Nah, jadi financial literacy ini sebetulnya kalau kita bisa lebih pahami lebih dalam, sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan awareness, meningkatkan awareness masyarakat terhadap layanan perbankan, khususnya melalui jalur digital. Ya, kalau zaman dulu mah kan OJK maupun BI itu sering pasang. Zaman dulu OJK belum ada kan? Oh belum ada ya, ya. BI. Waktu zaman BI gitu, literasi keuangan itu kan mewajibkan bank untuk bikin iklan. Iya betul. Ya, untuk bikin iklan gitu. Nah kalau iklan di TV, iklan di majalah gitu kan, atau iklan di koran gitu. Nah kalau cara-cara itu masih tetap kita lakukan sampai dengan hari ini, kebayang tuh siapa yang baca gitu. Betul. Iya, ya, kalau saya ngobrol sama anak saya aja kalau ngomongin koran gitu dia nggak tahu koran tuh kayak gimana, karena nggak pernah lihat gitu loh. Koran paling masih ada di stopan lampu lalu lintas tuh. Iya kan? Iya, masih ditemukan di sana. Masih ditemukan. Nah, tapi sudah mulai berkurang. Begitu juga iklan di TV. Sekarang orang lihat TV sudah shifting, bukan lagi lihat TV, tapi lihat apa? Ya mungkin lihat YouTube, lihat TikTok gitu kan. Iya. Nah, jadi intinya kalau kita melakukan literasi finansial melalui media-media itu bisa ketinggalan. Sehingga apa? Sehingga caranya harus lewat digital juga gitu. Jadi bagaimana digital solution itu memberikan literasi melalui digital channelnya juga. Makanya sekarang salah satu disiplin ilmu baru lagi mengenai digital marketing, ya kan? Kalau kita dulu kuliah mengenai ilmu marketing, ya begitulah ya Kang Awan ya. Taunya 4P. Taunya 4P gitu kan. Kalau sekarang kalau kita berbicara mengenai digital marketing, itu cakupannya luas sekali gitu kan. Bagaimana institusi atau industri atau perusahaan itu memanfaatkan digital asetnya dia. Ya, baik yang organik maupun yang jalurnya lewat paid channel. Ya. Contoh misalkan katakanlah kita punya konten nih, kita punya konten, kita publish di IG. Mungkin yang lihat akan sedikit tuh kalau lewat organik. Betul. Makanya kita harus pendekatnya pakai yang paid-nya juga. Jadi yang berbayar gitu kan, supaya apa? Supaya rating kita bisa naik, kan gitu. Nah dengan demikian otomatis literasi yang akan kita masukkan di dalamnya itu bisa langsung diterima oleh target audience kita. Makanya kenapa dengan digital marketing itu jauh lebih efektif daripada kita melakukan literasi keuangan melalui saluran-saluran yang non digital. Ya kan kita bisa kebayang nih kalau misalkan kita pasang baliho lah gitu ya kan, pasang baliho 1 miliar gitu di ujung jalan gitu, yang lihat berapa orang? Mungkin ada 1.000 orang yang lihat. Tapi diukurnya kok. Tapi dia aja gitu yang lihat gitu kan, dan efektivitasnya kita tidak bisa ukur. Iya. Tapi kalau tidak ada rekam itunya ya, rekam digitalnya juga. Iya, tidak ada jejak digitalnya gitu. Kita tidak bisa tracking siapa yang lihat, bener nggak lihat gitu kan. Kalau sekarang di YouTube view saja yang melihat. Betul. Kalau dengan digital marketing, impression aja bisa kita ukur. Impression itu orang yang lihat. Begitu impressionnya terjadi, kalau dia tertarik, maka dia akan conversion. Nah dengan conversion itu kita bisa ngukur juga. Bahkan kalau sekarang
kalau kita tadi pasang iklan di apa namanya baliho gitu keluar 1 miliar, kan kita nggak tahu ukur aktivitasnya seperti apa. Tapi kalau di digital kita bisa tuh, katakanlah kita punya budget cuma 100 juta, tapi 100 juta ini saya akan arahkan ke target audiens saya yang ini, apa namanya secara usia segini, kemudian sosial ekonominya sekian, kemudian areanya di sini, itu bisa Kang. Kenapa? Karena dengan pendekatan digital kan begitu, sehingga apa namanya memang kalau kita lihat bagaimana financial literasi itu penting, tetapi bagaimana melakukannya juga jauh lebih penting. Gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya tren, kalau kita lihat tren dari financial itu bagaimana dia mensupport untuk financial literasi itu menjadi poin pertama. Karena begitu banyak orang yang sadar mengenai katakanlah kebutuhan financial planning, kebutuhan mengenai saving and investment, ya kemudian penjelasan mengenai apa insurance ataupun borrowing. Nah itu dengan apa penanaman awareness dan penanaman pemahaman kepada audiens dengan baik, maka dia akan bisa menggunakan apa namanya media digital itu untuk memenuhi bukan saja kebutuhan dia, tetapi keinginannya dia juga gitu loh. Lebih meningkat lagi kan begitu. Kira-kira tapi kalau yang seperti sekarang kan ada perubahan pergeseran ya digital. Mulai kita tahulah perbankan berubah ke mobile banking gitu ya. Terus mobile banking ada menggunakan user password. Sekarang menggunakan biometrik itu kan pakai jempol. Iya. Nah, itu kan sebetulnya mereka itu kayaknya tanpa ada edukasi dari perbankan pun kayaknya sudah tidak terasa mereka sudah aware gitu kan. Betul, betul. Nah, itu seperti apa dan kalau kita lihat yang paling lihat tindak kesulitannya kan seperti insurance ya. Tadi kan seperti financial planning. Nah, itu bentuk-bentuk aware dan unaware-nya itu seperti apa Kang Slamet? Iya. Memang kalau kita lihat apa namanya tren masyarakat sekarang kan mereka memang perkembangan digital itu tidak terlepas dari pengembangan teknologi itu sendiri. Ya. Kita bisa bayangkan lah teknologi biometri dalam keuangan digital tidak akan terjadi kalau pengembangan handphone tidak menggunakan biometri, gitu kan? Betul. Jadi sama kayak dulu kita bikin namanya NFC, pakai basisnya kartu kan? Betul, kartu. Itu kan kalau handphonenya NFC-nya nggak ada, kalau dia nggak bisa juga gitu kan? Nah, itu makanya dengan pengembangan teknologi itu yang mendorong sekarang apalagi sudah nyampe ke 5G segala macam. Itu sangat mendorong apa namanya iklim perubahan itu sendiri gitu kan. Nah, tentu tadi masalahnya adalah begitu teknologinya sudah sampai di sana, orang sadar nih gampang nih biometrik itu sudah jadi keseharian. Tapi bagaimana penerapannya dalam financial industry itu tetap harus kita lakukan literasi juga. Ya, karena bagaimanapun peningkatan aspek security tidak berarti bahwa itu akan menurunkan resiko. Betul. Ya, selalu ada resiko di semua transaksi. Makanya bagaimana kita meliterate pengguna ataupun calon nasabah supaya pada akhirnya mereka aware bahwa dengan semakin cepatnya ini maka sebetulnya tuntutan sistem pengamanannya juga semakin tinggi begitu. Makanya itu tadi literasi itu menjadi suatu poin yang sangat penting supaya digital trends-nya ini bisa tetap naik gitu atau tetap tumbuh. Betul. Gitu. Kalau sahabat BKDA pengen tahu lebih jauh lagi bentuk literasi, edukasi konkretnya itu seperti apa sih Kang? Iya. Jadi kan kita tuh kadang-kadang literasi yang dilakukan ini. Padahal kan untuk sisi edukasi bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh industri terkait juga. Itu kalau misalkan teman-teman BKDA ini ada yang di industri perbankan atau di insurance, ini bentuk literasinya itu yang konkretnya seperti apa? Ya contoh begini, misalkan kita dalam aplikasi mobile apps kita, ya dalam aplikasi mobile apps dulu kita, kalau kita lihat dulu mobile banking yang zaman dulu tuh ya. Mobile banking yang zaman dulu isinya ya cuman fitur-fitur transaksi, ya transfer, bayar, kemudian saldo kayak gitu-gitulah, financial, nganggepnya bahwa yang pakai itu ya harus ngerti, ya kan, nganggepnya yang pakai itu harus tahu. Nah, tentu dengan pergeseran iklim digital ini kan kita pengen
pengen memberikan pemahaman yang lebih. Ya, contoh begini. Katakanlah bahwa di dalam aplikasi kita ada perencanaan keuangan. Bahwa orang itu bisa saving atau investment. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menyampaikan pesan itu kepada audiens? Nah, sebetulnya kalau sekarang sudah semakin terbuka. Kenapa? Karena dalam aplikasi, coba mungkin kita bisa lihat aplikasi mobile banking sekarang di dalamnya sudah bisa dikasih iklan juga kan? Dikasih iklan, dikasih konten. Nah, ada konten itu yang tidak terjadi di sebelum-sebelumnya. Ya, kalau sekarang sudah ada konten. Nah, konten itulah yang akan disisipkan bagaimana dia melakukan edukasi kepada nasabah. Bahwa katakanlah sekarang dia hanya nabung aja. Hanya nabung saja, kemudian uangnya mengendap saja. Dia tidak memikirkan proteksi. Nah, tentu dengan kita bisa menyisipkan pesan atau konten ke dalam aplikasi kita dalam bentuk banner, dalam bentuk video lah. Itu kalau dulu kan nggak mungkin tuh video ditaruh di mobile banking kan. Kalau sekarang kan sudah bisa. Nah, itu pesan-pesan itu akan ditransfer kepada nasabah sehingga mereka akan lebih aware, oh ternyata asuransi itu bisa membantu saya pada saat terjadi sesuatu. Jadi peran edukasinya kita meningkatkan pemahaman mereka bahwa asuransi itu sebagai proteksi dia. Kalau dulu kan kalau kita pakai asuransi bayangannya asuransi kematian, emang kita bakal mati, pengen segera mati gitu pakai beli asuransi. Kalau sekarang kan enggak gitu loh, ya. Nah, edukasi itu juga penting. Bagaimana caranya ya kita terapkan di dalam contohnya ya, contoh konkretnya ya kita taruh tuh konten kita di dalam aplikasi mobile apps kita, gitu loh. Kalau begitu financial literasi itu apakah sudah merupakan sebuah kewajiban oleh industri, contohnya di perbankan? Apakah itu perbankan punya kewajiban seperti itu atau sudah diatur juga oleh regulator bahwa setiap bank harus melakukan yang namanya financial literasi, apakah melalui media-media apapun seperti itu apakah? Iya, kalau ngikutin aturannya secara regulasi ya kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban untuk melakukan edukasi. Makanya kan ada CSR, ada apa itu kan salah satu CSR itu dipakai untuk melakukan financial literasi gitu kan, melakukan edukasi keuangan. Itu salah satunya. Jadi tapi di luar itu sebetulnya kalau kita hanya ngikutin OJK saja misalnya atau ngikutin regulator saja untuk melakukan edukasi tanpa kita sendiri punya tujuan yang jelas bahwa sebetulnya literasi itu tujuannya untuk meningkatkan usage. Tujuannya untuk meningkatkan usage, tujuannya untuk meningkatkan cross sell, tujuannya untuk meningkatkan retention. Ya, kalau itu dipahami, maka nggak usah disuruh sama regulator juga pasti akan kita lakukan. Ya, kita kebayang nih, katakanlah contoh, apalagi sekarang dengan metode teknologi digital onboarding, orang nggak perlu datang ke bank, buka rekening lewat handphone, sudah punya rekening. Terus pertanyaannya, begitu dia sudah punya rekening, saldonya segitu-gitu aja. Apa yang harus dilakukan oleh bank? Ya mengedukasi dia bahwa menabung itu penting, itu bagian daripada investasi. Dengan pemahaman yang meningkat, otomatis dia akan menambah saldonya atau bagian dari pengeluaran dia rencanakan. Katakanlah saya punya 1 juta, gajian saya 5 juta. 5 juta ini kan kalau orang nggak sadar, tidak punya literasi, tidak punya pemahaman, begitu gajian ya habis, ya selesai. Tapi kalau dia diberikan pemahaman bahwa perencanaan keuangan itu suatu hal yang sangat penting. Contoh misalkan, key message-nya adalah bahwa kalau kita dapat gajian, maka minimal 10% itu harus kita tabung. Artinya apa? Pada saat kita menerima pembayaran gaji, yang 10% itu langsung kita sisihkan. Nah, bagaimana caranya? Dengan teknologi digital ini sudah langsung memungkinkan, Kang. Jadi, kita langsung bisa melakukan perencanaan keuangan, langsung kita set financial plan. Bahwa setiap gajian, uang masuk, otomatis akan masuk ke rekening tabungan yang memang kita gunakan untuk jangka panjang. Nah, itu, jadi literasi itu sendiri tujuannya pada akhirnya bukan untuk memuaskan regulator. Tapi memang untuk meningkatkan usage tadi. Iya, meningkatkan usage. Dan akan meningkatkan bisnis. Betul. Kalau begitu bukan hanya customer retail saja, tapi pelaku-pelaku usaha juga harus dapat. Iya. Karena juga ekosistemnya akan ke situ. Betul. Berarti artinya bukan hanya dibebankan oleh beberapa bank saja atau pelaku industri, tapi harusnya pelaku industri yang berhubungan dengan financial service harusnya bergerak juga untuk melakukan literasi. Betul.
Betul. Baik, wah ini saya juga secara pribadi baru ngeh nih ya kalau sampai seperti itu bahwa bicara tentang yang namanya financial service industry ternyata literasi itu menjadi sebuah fondasi yang paling penting ya untuk karena kalau teknologi ini dikembangkan tapi usage-nya nggak ada kan Nggak ada sama aja percuma. dong ya. Iya, betul. Betul. Nah, gitu sahabat BKDA, kita sudah membicarakan tentang financial literasi, sangat menarik sekali perbincangan ini. Tadi Kang Slamet sudah membeberkan secara panjang lebar tentang financial literasi ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan tren yang kedua, sahabat BKDA, yaitu tentang yang tidak kalah menarik lagi adalah biometri tadi yang disebutkan oleh Kang Slamet. Baik, sahabat BKDA, sampai ketemu lagi di Digital Corner berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kang Slamet. Sip.